Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Anak-anak, pernahkah kalian berbelanja online, menyimak berita dari mancanegara, atau berkomunikasi dengan teman dan saudara di luar kota? Itu semua terjadi karena adanya teknologi. Ya, teknologi dapat mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadarkah kalian kalau semua itu adalah dampak dari globalisasi? Apa itu globalisasi? Mari kita ikuti dalam pembahasan materi globalisasi hari ini. Setelah pembahasan materi kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian globalisasi, menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, dan menganalisis dampak-dampak dari adanya globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Globalisasi artinya meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan global village. Ada yang tahu apa itu global village? Global village atau desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi dan komunikasi di mana dunia dianalogikan sebagai sebuah desa yang sangat besar. Global village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Selain itu, informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat menggunakan teknologi internet. Anak-anak, tahukah kalian apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya globalisasi? Penyebab terjadinya globalisasi, pertama, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya pasar bebas. Ketiga, adanya migrasi penduduk, dan yang keempat, adanya transparansi pers yang menyebabkan kita dapat dengan mudah mengakses berita dari mancanegara. Mari anak-anak kita lanjutkan pembahasan mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya merupakan penyebaran suatu gagasan atau nilai ke seluruh penjuru dunia untuk memperluas dan menciptakan hubungan sosial yang erat. Contoh globalisasi budaya yaitu budaya asing mudah berkembang di suatu negara, dampak dari kemudahan akses informasi dan komunikasi. Misalnya, dalam dunia musik, banyak masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh musik-musik dari luar negeri, contohnya K-pop. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, perlahan-lahan budaya lokal dapat tergeser. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Contoh globalisasi ekonomi, misalnya kalian dengan mudah membeli barang dari luar negeri secara online hanya dengan menggunakan handphone. Contoh yang lain, misalnya beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Contohnya Pepsi, Coca-Cola, McD, KFC. Pemasarannya tidak lagi di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Selanjutnya, globalisasi bidang iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Hal ini merupakan dampak positif dari globalisasi. Contoh globalisasi di bidang iptek. Pertama, kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan berita terbaru mengenai peristiwa di berbagai belahan dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Dan yang terakhir, ada globalisasi bidang transportasi. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi semakin canggih. Pada masa sekarang, manusia dapat memperoleh barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Kemajuan transportasi, baik di darat, laut, maupun udara, menyebabkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain semakin cepat. Faktor yang membuat globalisasi transportasi semakin berkembang. Pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Dan yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai dampak akibat adanya globalisasi. Dampak positif globalisasi. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Keempat, komunikasi semakin cepat dan mudah. Dan yang kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Sementara dampak negatif globalisasi, pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Contoh perilaku westernisasi, misalnya gaya hidup yang bermewah-mewahan atau pergi ke tempat hiburan malam. Yang kedua, ada demoralisasi. Demoralisasi atau dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Contohnya, pencurian dan pembunuhan. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak globalisasi yang lain yaitu pencemaran lingkungan. Hal ini dapat diakibatkan oleh teknologi dan alat-alat mesin yang digunakan oleh pabrik pengolahan ataupun industri. Selanjutnya, ada kenakalan remaja. Hal ini sebagai bentuk dari makin memudarnya nilai budaya bangsa yang dimiliki oleh remaja. Dan yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Banyak sikap individualis yang berkembang di sekitar kita, di antaranya adalah menggunakan handphone tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai globalisasi. Tugas kalian sebagai generasi muda tetap mengikuti globalisasi dengan kondisi masa kini, namun tetap mengedepankan nilai luhur bangsa sebagai jati diri khas bangsa kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.